Kei Rapov. Jantungku deg-degduk ketika harus menelusuri jalan menuju restoran tempat aku dan Kak Dinan akan bertemu. Memakai gaun cantik pemberiannya berwarna hitam selutut, membuatku semakin penasaran dengan apa yang sedang direncanakan Kak Dinan saat ini. Tumben sekali dia mengajakku makan malam dengan suasana yang begitu berbeda seperti sekarang ini. Dari dulu kami memang sering makan di luar, tapi rasanya tidak seistimewa malam ini. Sejak kapan sih Dinan jadi seromantis ini, Kei? Ternyata berduaan di rumah karena kami tinggal ke Surabaya sudah membuat banyak perubahan pada hubungan kalian berdua ya. Sewaktu aku pulang dari pemakaman, Mama tiba-tiba saja menyodorkan sebuah kotak segi 4 berukuran lumayan besar dengan lampiran not di atasnya. Dengan rasa penasaran tingkat tinggi, aku pun membaca not dari Kak Dinan. Aku tunggu di restoran seafood tempat biasa kita makan jam 7 malam. Kamu pakai ya gaun yang di dalam kotak itu. From Dinan, your husband. Ini beneran dari Kak Dinan, Ma? Tanyaku masih tak percaya kepada Mama. Mama hanya bisa mengangkat bahunya mendengarkan pertanyaan konyol dariku. Memangnya kamu punya suami selain Dinan? Jawab Mama dengan nada yang kurang mengenakan. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala seakan masih tak percaya dengan semua ini. Dinan Pov. Gugup pasti. Takut, iya. Gelisah, mungkin. Mules harus ditunda. Sama sekali tak bisa kututupi perasaan campur aduk yang sedang menghantuiku saat ini. Mondar-mandir tepat di depan restoran yang telah aku booking untuk semalam ini, sambil menunggu kedatangan Keira mungkin adalah hal yang paling logis aku lakukan. Bagaimana tidak, seorang pria yang hanya pernah pacaran 1 kali seumur hidup, dan itu pun hanya berlangsung selama 3 hari di masa SMA, sedang mencoba peruntungannya merebut hati istrinya. Berusaha untuk mempersembahkan candlelight dinner yang diusahakan seromantis mungkin. Dinan, tolong ingat, kalau Kera itu adalah wanita yang sangat berpengalaman dalam urusan percintaan. Dia pernah menerima kejutan romantis 1000 mawar yang berjejeran di sekeliling sekolah dari Alex mantannya ketika kelas 1 SMA dulu. Dia juga pernah mendapat kue coklat berbentuk love berdiameter king yang membuat semua mata terkagum dari Andre, mantannya waktu kelas 2 SMA. Dan terakhir, dia juga mendapat surprise bertubi-tubi yang tentunya tidak diragukan lagi derajat maksimal keromantisannya dari Ronald di setiap hari ulang tahun dan hari jadian mereka. Jadi, bisa dipastikan kalau candlelight dinner dariku hanya segelintir surprise sia-sia yang didapatkan Keira. Apa aku harus minder dengan deretan mantan Keira yang super romantis itu? Aku memang bukan pria romantis yang bisa mengumbar sanjungan kepada wanitanya. Aku pun bukan pria pemberi janji penuh kepalsuan kepada wanitanya. Dan aku juga bukan pria gombal yang kepalanya dipenuhi dengan pikiran mesum kepada wanitanya. Tapi aku hanya seorang pria dingin yang setia pada seorang wanita yang telah dipilihnya untuk diberikan kasih sayang dan cinta yang tulus. Maaf, perkataanku harus direvisi ulang. Saat ini aku hanya bisa memberikan kasih sayang tulus kepada Keira. Cinta yang tulus itu belum kunjung nyata kurasakan. Dan aku yakin, ini hanya masalah waktu. Karena sebentar lagi aku akan mengukir sendiri takdir cinta kami. Aku akan membuat hati ini landing dengan manis kepada Keira. Dan Keira juga akan bertekuk lutut atas nama cinta kepadaku. Dengan bermodal bismillah dan googling, aku menyiapkan candlelight dinner ini sendirian. Restoran ini sudah disulap seromantis mungkin dengan lilin-lilin indah yang berjejeran di tiap-tiap meja. Balon hati berwarna biru dan merah metalik sudah menggantung sempurna tepat di langit-langit restoran. Alunan musik klasik yang dibaur dengan instrumen A Thousand Years tentunya akan menambah kesan elegan saat kami berdansa nanti di penghujung makan malam. Setelan abu-abu hitam dengan pita dasi yang aku kenakan tentu akan membuat Keira terpana ketika melihat penampilanku yang semakin maskulin. Ya, itulah modalku untuk meraup hati Keira. Simpel bukan? Namun ini adalah kali pertamaku bermain seperti ini. Kulihat supir kantor yang sengaja kuperintahkan untuk menjemput Keira telah menampakkan batang hidungnya.
Turun sambil berlari-lari kecil membukakan pintu mobil untuk mempersilahkan seorang wanita cantik. Bahkan bisa dibilang sangat cantik untuk keluar dari mobil. Aku terpana. Benar-benar sungguh double terpana ketika melihat Keira memakai gaun yang aku pilihkan untuknya. Rambutnya yang lurus sebahu dia sengajakan terurai dengan indah yang mengimbangi kesan kemudaannya. Dan masih banyak lagi keindahan yang lainnya yang terdapat pada diri Keira saat ini. Oh Tuhan, apa dia bidadari yang kau turunkan untukku? Kalau memang iya, aku ucapkan triliunan terima kasih kepadamu. Dengan langkah yang diusahakan kokoh dan tegap, aku menjemput Keira dan segera melingkarkan tangannya ke lenganku. Makasih Kei, sudah mau datang ke sini. Aku mengedipkan sebelah mataku untuk menggodanya. Entah kenapa, belakangan aku ketagihan untuk menggoda anak kecil yang sudah mulai aku anggap sebagai wanitaku ini. Seperti biasa, Keira terkekeh dengan tetap menjaga suasana elegan ini. Kakak buang-buang uang aja deh. Masa ngebooking restoran sebesar ini untuk kita berdua aja? Keira, wanitaku tersayang. Memangnya di candlelight dinner seperti ini aku harus mengajak papa dan mama? Atau sekalian saja aku mengajak karyawan kantor supaya bisa karaokean di sini? Bagaimana sih anak kecil ini? Masa dia sama sekali tidak mengerti dengan kode yang sudah aku berikan semenjak pembicaraan di telepon tadi pagi? Ayo Kei. Tanpa menghiraukan protes dari Keira, aku pun membawanya ke dalam untuk duduk di salah satu meja yang sudah disediakan pihak restoran untuk makan malam kami. Raut Keira tampak bahagia menerima perlakuanku. Apa Keira tersanjung dengan ajakan dinerku ini? Kalau memang iya, aku akan terus belajar untuk menjadi pria yang lebih romantis dari ini. Mengalahkan deretan mantan Keira yang sudah tak diragukan lagi keromantisannya. Kak, ini dalam rangka apa sih? Kok kesannya istimewa sekali? Tanya Keira terheran-heran ketika mendengar alunan musik klasik yang baru saja terdengar di telinga kami berdua. Tangannya memain-mainkan lilin yang ada di tengah-tengah meja kami. Aku dan Keira duduk berhadap-hadapan sambil menunggu hidangan datang. Jangan bawel deh, kamu cukup duduk manis di sini, makan enak, dan menikmati setiap tahap yang akan aku persembahkan untukmu. Ya udah deh, yang penting bisa makan enak di sini. Tapi awas loh, ntar bilnya jangan dikasih ke aku. Ini pasti mahal banget bayaran untuk membooking restoran sebesar ini. Keira masih saja mempermasalahkan restoran yang hanya dihuni oleh kami berdua ini. Iya, aku yang akan bayar semuanya Keira. Tak lama kemudian, hidangan makan malam kami dengan tema seafood akhirnya datang satu persatu. Kami berdua pun hanyut dalam santapan malam yang begitu enak ini. Kami mengobrol-ngobrol ringan sambil terus menyantap masakan restoran bintang 5 yang rasanya di atas rata-rata. Setelah makan malam selesai, aku pun mengajak Keira berdiri, membawanya ke sudut kosong yang dibaluti cahaya lampu putih melingkar di atas lantai. Aku sudah bersumpah semenjak rencana ini berhasil kugagas, aku akan mengajak Keira berdansa untuk kesekian kalinya. Iya, memang untuk yang kesekian kalinya. Karena di pesta-pesta rekan bisnis perusahaan, aku sudah begitu sering berdansa dengan Keira yang waktu itu masih berstatus sebagai adikku. Lalu apa kabar dengan perasaanku saat berdansa dengannya nanti? Kukaitkan jari kananku dengan jari kirinya. Kemudian kuberanikan diri untuk menggapai pinggangnya dengan tangan kiriku. Dan secara otomatis, tangan Keira menyentuh pundakku. Wajah kami berdua beradu. Telinga kami berbaur dengan alunan musik yang menyentuh hati. Aku bisa melihat senyuman manisnya dengan sangat jelas. Kami berdua mulai bergerak sesuai dengan ritme yang sudah ditentukan. Terhanyut dalam emosi aneh yang baru kurasakan untuk kali pertama ini. Makasih untuk malam ini, Kak. Ujar Keira lembut. Aku mengangguk, menandakan kalau aku menerima ucapan terima kasih darinya. Matanya masih terpaku menatap mataku dalam. Aku sama sekali tidak bisa lepas dari tatapan mata indahnya itu. Perlahan, aku pun melepaskan kaitan tangan kami, mencoba mengambil sesuatu yang sempat terlupakan olehku karena terhanyut dalam suasana malam ini. Aku memberikan setangkai mawar putih untuk Keira. Aku sengaja memberikannya mawar putih
Karena orang-orang bilang kalau mawar putih menandakan kesucian cinta. Dan nantinya, aku sangat berharap cinta suci itu akan segera datang kepada kami berdua. Dan satu lagi, aku membuka sebuah kotak cincin yang tak lain adalah cincin pernikahan kami yang awalnya sama sekali tak ingin kami pakai untuk sehari-hari. Aku mengambil cincin milik Keira dan menyematkan di jari manisnya. Keira tak menolak sedikit pun perlakuanku. Dia hanya terpaku dan terdiam melihat setiap proses yang aku lakukan padanya. Keira sama sekali tidak tampak surprise dengan perlakuanku. Dia pun juga tidak tampak datar menerima tindakanku. Aku sudah paham dari setiap jajaran analoginya. Keira selalu menjadi orang yang berada di tengah-tengah. Dia tidak ingin terlalu gampang untuk kutebak. Dia selalu ingin menjadi orang yang bisa menyulitkan setiap orang untuk menilainya. Beginilah caranya untuk menggambarkan sisi kehidupannya. Kay, maafkan aku karena sudah membuat kamu bingung dengan semua ini. Aku menggantung perkataanku, menunggu reaksi Keira selanjutnya. Keira tak bergeming. Dia masih saja menatapku dalam tanpa berkata apapun. Mungkin cinta itu memang belum tumbuh di hati kita berdua. Tapi setidaknya sebagai suami yang baik, aku bisa memberikan kasih dan sayangku kepada kamu kan? Mungkin dengan setiap tahap yang aku lakukan kepadamu ini bisa menumbuhkan cinta itu di hati kita. Aku menjeda kembali perkataanku, berharap Keira menawarkan tanggapannya kepadaku. Aku berusaha menutupi kegugupan sambil menelan ludah yang sudah mulai mengering di mulutku. Mungkin aku tak bisa memberikan ribuan mawar untukmu seperti Alex. Aku mungkin juga tidak sanggup harus menyiapkan kue berdiameter king di depan orang banyak seperti yang Andre lakukan. Dan aku juga tidak bisa memberikan kejutan romantis bertubi-tubi kepadamu seperti yang Ronald lakukan. Aku hanya bisa memberikan setangkai mawar putih dan cincin pernikahan yang memang sudah seharusnya kita pakai, Kay. Belum sempat mulutku menuntaskan deretan kata yang telah kusiapkan, Keira malah menghambur masuk ke dalam pelukanku. Melilit leherku dengan kedua tangannya begitu erat dan hangat. Dadaku terasa bergetar ketika mendengar isakan kecil dari mulutnya. Dapat kupastikan kalau Keira sedang menangis. Menangisi perkataanku yang begitu menyentuh setiap bagian hatinya. Rasakan Keira, ini pembalasan dariku karena sudah membuat pria dingin sepertiku berkaca-kaca dengan kata-kata indahmu yang tersusun sempurna di malam kita melaksanakan ibadah untuk yang kedua kalinya. Kak Dinan, ku dengar suara rengekan dari Keira ketika kami berpelukan. Apa dia benar-benar begitu terharu sampai-sampai dia tidak sanggup lagi untuk mengatakan apapun? Aku menjadi kasihan kepadanya karena telah membuat dia merengek seperti anak kecil meminta permen. Kay, kenapa kamu nangis? Malam ini indah kan? Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan air mata. Ujarku lembut sambil menghapus air matanya yang mulai mengalir deras. Hicks. Pertanyaanku barusan hanya dijawab Keira dengan isakan dan rengekan kecil. Sepertinya ajang balas dendamku untuk membuat Keira tersentuh menjadi bumerang bagiku, karena mataku mulai berkaca-kaca ketika melihat wajah terharu wanitaku ini. Kay, aku ingin kita melakukan ini bersama selamanya. Kita berdua akan mengukir takdir indah atas nama cinta. Membuat sebuah ketulusan kemudian menanamkannya di hati kita masing-masing. Maaf, saat ini aku hanya bisa memberikan kasih dan sayang kepadamu. Tapi aku janji, suatu saat kamu pasti akan merasakan cinta tulus dariku. Aku janji, Kay. Ku dengar tangis Keira mulai meledak mengalahkan alunan musik romantis yang dari tadi mengiringi cerita kami. Sesaat, Keira mengambil kotak cincin yang sedang kupegang. Dia menyematkan cincin pernikahan yang memang sudah seharusnya kupakai dari dulu. Aku tersenyum dengan air mata yang sama sekali tak dapat kubendung lagi. Aku memang pria yang takut akan tangisan. Tapi untuk kali ini, aku benar-benar menyerah. Aku tidak bisa menahan air mata ini untuk tidak keluar lagi. Kurasakan tangan Keira meraih kedua pipiku, menunggu air mataku mengalir sampai ke pipi, kemudian menghapusnya perlahan. Sesaat setelah itu, Keira melingkarkan tangannya ke leherku, berusaha menyembunyikan tangisnya yang akan benar-benar meledak di bahuku. Aku pun memeluknya erat, membiarkannya terhanyut dalam proses ini,
Aroma tubuhnya yang khas membuatku nyaman menyembunyikan wajahku di dalam lekuk lehernya. Sudah bertahun-tahun ku akrabi aroma tubuh ini, tapi kenapa saat ini yang kurasakan begitu berbeda? Oh Tuhan, berikanlah secepatnya jawaban kepada kami berdua tentang ukiran takdir yang telah Kau tulis itu. Kami hanya berharap ukiran takdir yang Kau buat sesuai dengan ukiran takdir yang kami harapkan.